ikut-ikutan. Kemudian kita bahas sesi per sesi, yaitu yang pertama tentang kreativitas sebagai fondasi kewirausahaan. Di sini kreativitas sebagai fondasi kewirausahaan antara lain menyangkut hakikat kreativitas dalam kewirausahaan. Apa itu kreativitas dalam kewirausahaan? Jadi pemahaman adalah bagaimana calon wirausahawan itu menghasilkan ide, kemudian bagaimana pendekatannya, dan bagaimana solusi yang original dan bernilai ekonomi. Nah, jadi kita menawarkan solusi yang original dan bernilai ekonomi, ya. Jadi harus ada dampak, berdampak secara ekonomi. Tentu saja dampaknya dampak positif. Lalu bagaimana ciri-ciri individu kreatif? Yang pertama adalah berpikir divergen. Apa itu berpikir divergen? Yaitu melihat berbagai kemungkinan yang ada, mampu melihat berbagai kemungkinan. Nah, jadi ada mindset, ada visi visioner, ya. Jadi bagaimana nih kemungkinannya? Nah, ini kemampuan ini harus ada pada seorang calon wirausahawan. Jadi adakah kemungkinannya, bagaimana peluangnya, begitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah berani ambil resiko terukur. Nah, jadi jangan membabi buta atau tidak hati-hati. Jadi resiko terus diambil, tapi resiko yang terukur, ya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel dalam pendekatan masalah. Jadi kita di dalam bisnis harus ada pendekatannya, tapi secara fleksibel, tidak bisa kaku, ya. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, jadi penasaran, ini teh bagaimana, begitu ya. Harus ada keinginan yang tinggi untuk rasa tahu, ya, rasa ingin tahu, ya. Gimana itu, bagaimana ini, jadi muncul pertanyaannya. Yang berikutnya adalah proses kreativitas dalam bisnis, antara lain meliputi pertama persiapan, ya. Jadi harus ada persiapan, ya. Dalam hal ini bagaimana memahami masalah dan mengumpulkan informasi. Nah, jadi masalah itu dikumpulkan, ya, dipahami, kemudian cari informasi yang berkaitan. Nah, kalau sekarang kan kita ada masalah, cari informasi gampang, bisa googling, bisa pakai AI, ya, jadi mudah, ya. Beda dengan zaman dulu, harus cari tahu, tanya orang, ke perpustakaan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah inkubasi. Nah, di sini memproses informasi secara bawah sadar. Jadi bawah sadar, ya. Jadi ada sadar, ada bawah sadar. Itu kemampuan manusia. Ada ketika sadar, ada di bawah sadar. Nah, ini biasanya dengan proses bawah sadar ini bisa menghasilkan ide-ide besar, ya, karena bawah sadar itu ya tidak terbatas, ya. Kalau sadar kan kita kena ngantuk atau kena gangguan konsentrasi, ada pengaruh orang dan sebagainya. Kemudian iluminasi, momen aha atau eureka ketika ide muncul. Nah, jadi ide itu bisa muncul kapan saja. Ini momennya ini dikenal dengan iluminasi. Wah, saya punya ide ini. Begitu kita bersemangat, ya. Kemudian verifikasi. Nah, ini menguji dan menyempurnakan ide. Jadi ide apapun harus diuji dulu dan disempurnakan. Itu tadi proses kreativitas di dalam bisnis. Lalu bagaimana dengan teknik mengembangkan kreativitas? Yang pertama adalah menyangkut brainstorming, ya. Menghasilkan banyak ide tanpa kritik. Yang penting kita ide-ide aja dikumpulin, ya, dikumpulkan. Boleh dari sendiri, boleh dari orang lain, ya, dari diskusi kelompok misalnya, ya. Yang berikutnya adalah mind mapping. Ini memvisualisasikan hubungan antar konsep. Dibuat pemetaan pikiran, ya. Jadi antar konsep dihubungkan.
Kemudian ada scamper, ini teknik pengembangan ide antara dengan cara substitusi ya atau mengganti ya, combine atau kombinasi, menggabungkan, adapt, menyesuaikan, modify, memodifikasi, put to order use, memanfaatkan tujuan lain, eliminate, menghilangkan, reverse, membalik. Nah, jadi ada scamper ya, mengganti, menggabungkan, menyesuaikan, memodifikasi, memanfaatkan tujuan lain, menghilangkan, membalik. Ini adalah teknik mengembangkan ide ya, scamper ya. Kemudian berikutnya menyangkut inovasi produk, proses, dan model bisnis. Bagaimana konsepnya? Jadi di sini penerapan praktis ide bisnis yang menciptakan nilai tambah. Nah, jadi bagaimana ide-ide kreatif yang praktis supaya menciptakan nilai tambah ya. Dulu mungkin orang hanya bertanam singkong, setelah itu bingung jadi apa. Nah, kemudian muncul penerapan praktis ide kreatif, misalnya dijadikan tape atau peyem ya, dijadikan bolu atau cake ya, cake dari singkong, dijadikan berbagai bahan makanan dan dijadikan bahan bakar bio ya. Kemudian ini artinya dari penerapan praktis ide kreatif. Jadi ada nilai tambahnya. Kalau nilai jual singkong sekilo berapa? Udah jadi tape beda lagi, udah jadi bolu beda lagi. Nah, ini adalah nilai tambah ya. Kita punya besi, misalnya kalau hanya besi berapa? Kalau diubah jadi manufaktur, tentu ada nilai tambah ya. Kemudian perbedaan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau kreativitas itu bagaimana thinking new things. Kalau inovasi, doing new things. Nah, itu bedanya ya. Jadi cukup jelas di dalam konsep kreativitas dan inovasi. Kemudian bagaimana jenis-jenis inovasi? Nah, ada inovasi produk ya. Jadi produk baru atau produk modifikasi ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Seperti yang diterapkan di Toyota ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Contohnya smartphone, layar streaming, dan sebagainya. Itu adalah inovasi produk. Atau sepeda motor, merek Honda, itu setiap saat mengembangkan inovasi dengan fitur-fitur baru atau gadget yang kita pegang ya. Itu selalu mengembangkan inovasi produk, sehingga cepat ketinggalan zaman. Disrupsi ya, cepat ketinggalan zaman. Berubah secara cepat. Kemudian inovasi proses, yaitu bagaimana memperbaiki cara produksi atau distribusi ya. Jadi supaya lebih efisien, supaya lebih memberikan nilai tambah, bagaimana cara memproduksinya ya. Ada perbaikan. Kemudian misalnya contoh just in time dalam manufaktur, nah, ini contohnya ya. Ada sistem just in time atau JIT di dalam manufaktur. Kemudian inovasi model bisnis, yaitu perubahan cara menciptakan, memberikan dan menangkap nilai ya. Bagaimana cara memproduksi satu manufaktur. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang diberikan. Contoh model berlangganan ya. Ada juga platform digital. Nah, ini model bisnis pakai aplikasi misalnya. Dulu ada ojek pengkolan, ojek pangkalan, sekarang jadi ojek online. Ini adalah inovasi model bisnis ya. Kemudian bagaimana tingkat inovasi, ada inkremental, perbaikan bertahap ya. Ada radikal, perubahan mendasar, ada disruptif, mengubah landscape pasar. Ada 3 macam tingkatan inovasi: bertahap, mendasar, dan langsung mengubah landscape pasar. Nah, sekarang pasar-pasar tradisional karena imbas dari marketplace ya, jadi pasar lewat aplikasi ya. Ini namanya disrupsi, perubahan yang cepat sekali. Lalu bagaimana sumber ide bisnis dan validasinya? Sumber ide bisnis antara lain dari pengalaman pribadi ya. Kita mendapatkan masalah yang dihadapi sehari-hari ya. Kemudian perubahan tren, ada tren sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada celah di pasar ya.
Misalnya ada beras kelas mahal, ada beras kelas murah, ada celah kelas menengahnya, ada tidak ada misalnya. Nah ini harus dipenuhi. Kemudian teknologi baru, aplikasi praktis, penemuan baru, tentu setiap hari ada saja produk-produk baru menyangkut teknologi. Ya, tiap hari itu ada perubahan, tiap hari ada beberapa. Regulasi ini menyangkut perubahan kebijakan oleh pemerintah, jelas ya. Pemerintah menentukan misalnya untuk iPhone berapa tidak boleh diimpor, nah itu ya. Jadi ada regulasinya ya. Kemudian metode validasi the business, yang pertama riset pasar primer. Bagaimana cara validasinya dengan kuesioner dan survei. Buat kuesioner, kemudian wawancara, dan FGD atau fokus grup diskusi. Nah, bagaimana kita tahu ide bisnis yang tervalidasi bisa melalui FGD, wawancara, dan kuesioner atau survei. Kemudian yang berikutnya bagaimana metode validasi ide bisnis dengan riset pasar sekunder. Ya bisa dari data industri dan kompetitor, cari-cari data dari industri. Kemudian laporan tren pasar dan studi akademis lewat penelitian-penelitian dosen atau mahasiswa. Kemudian minimum viable product, MVP, bagaimana membuat versi sederhana produk ya. Jadi sebelum jadi produk yang di launching harus ada produk yang MVP atau produk dalam versi sederhana ya. Nah ini misalnya dipasarkan lalu kita mencari feedback dari penggunanya bagaimana, dan berikut iterasi berdasarkan masukan. Jadi masukannya bagaimana untuk perbaikan. Kemudian analisis kelayakan bisnis. Ada 4 hal. Yang pertama kelayakan pasar ya. Di sini bagaimana ukuran pasar, bagaimana pertumbuhan, bagaimana kompetisi. Nah, pasar itu sangat kejam ya. Persaingan begitu ketat terjadi di pasar ya. Kompetisi kayak liga sepak bola. Kemudian kelayakan teknis, yaitu kemampuan produksi, teknologi ya. Jadi secara teknis setiap perusahaan akan memiliki kemampuan produksi dan teknologi yang berbeda-beda. Ini adalah persaingan. Kelayakan finansial, kebutuhan modal, bagaimana break even point atau BEP, return on investment, jadi bagaimana pengembalian investasi, pengembalian modal, bagaimana pencapaian tingkat keuntungan dan sebagainya. Kemudian kelayakan organisasional, ada tim, ahli dan struktur. Di organisasi itu ada tim, ahli dan struktur. Keahliannya apa? Ada di tim mana? Bagaimana struktur organisasinya? Kemudian menyangkut studi kasus, di sini ada pertama tentang Gojek ya. Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya. Dulu banyak di Indonesia. Ini inovasi model bisnis, latar belakangnya adalah karena masalah transportasi dan jasa konvensional ya. Inovasinya apa? Platform super app ya, dengan multi layanan. Kita kalau buka aplikasi Grab, ada layanan penumpang, layanan pengiriman barang ya, pengiriman makanan dan sebagainya. Strateginya bagaimana? Yaitu ekosistem terintegrasi ya. Jadi ekosistemnya terintegrasi, jadi integrasikan seluruh kepentingan, kemudian pendekatan two side market. Nah, di sini ada 2 sisi market yang dilengketkan ya. Kemudian ekspansif terhadap berbagai layanan. Nah, nanti ada go apa lagi di Gojek itu beragam ya, ada GoFood, GoBox, go apa lagi ya, sayuran dan sebagainya. Kemudian pelajarannya penting menyelesaikan masalah nyata dengan teknologi. Nah, sekarang itu jawabannya teknologi ya. Anda punya masalah, kembangkan solusinya dengan teknologi. Ada studi kasus EcoWare, inovasi produk ramah lingkungan. Latar belakangnya, ini masalah plastik ya. Anda setiap hari atau saya atau siapapun pasti membuang plastik ya. Ada kresek, ada bekas kemasan, bekas permen, bekas jajanan dan sebagainya. Ini ke lingkungan langsung ya, dibuang.
tanpa proses, hanya tahunya buang aja gitu. Makanya di Alfa atau di Indomaret itu kan sekarang dihilangkan kantong-kantong kresek itu ya, harus bawa sendiri. Di Madura, di warung Madura belum ya, kita dikasih kresek seenaknya ya. Harus berani menolak tuh kalau kira-kira ya tidak perlu pakai kresek lah, bisa diteng-teng atau dimasukin bagasi ya. Inovasinya ada kemasan biodegradable dari bahan alami. Strateginya memanfaatkan tren sustainability, jadi bagaimana keberlangsungan hidup ya, keberlangsungan lingkungan, edukasi konsumen, bagaimana konsumen jadi sadar, kolaborasi dengan industri mamin ya, makanan dan minuman. Pelajarannya ditambah dari produk berkelanjutan. Nah, jadi hidup ini harus berkelanjutan, jangan dibatasi oleh masalah sampah atau limbah. Ada fintech, inovasi di proses keuangan, latar belakangnya akses keuangan terbatas, proses berbelit ya. Bayangkan sebelum ada inovasi keuangan kita susah cari kredit, susah mendapat pinjaman ya. Inovasinya platform pinjaman digital dan pembayaran online. Ada pinjol sekarang inovasinya. Cuman banyak orang yang terjebak pinjol karena begitu mudahnya mendapatkan pinjaman dengan bunga yang mencekik. Ya, ini mungkin pengaturan dari pihak otoritas keuangan harus diperketat. Ya, kalau tidak mampu mencicil ya jangan ngutang lah, jangan pinjam-pinjam ya. Ini kan sembarangan ngasih pinjaman, sehingga terjadi berbagai persoalan kriminal, sosial dan sebagainya. Strateginya bagaimana menyederhanakan proses, teknologi kredit scoring, alternatifnya, kemudian pengalaman pengguna yang intuitif, pelajarannya efisiensi sebagai nilai jual utama ya. Rangkuman untuk modul ini yaitu kreativitas adalah fondasi yang memungkinkan terciptanya ide potensial. Jadi mulai dari kreativitas kemudian akan muncul ide-ide bisnis potensial. Siapapun bisa mencari ide ya. Cuman ada yang dieksekusi, ada yang cuma sebatas ide. Inovasi dalam produk, proses, dan model bisnis diperlukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif ya. Kita buka warung, buka pabrik, buka apapun ya, usaha, restoran dan sebagainya harus ada keunggulan kompetitif ya. Kalau enggak kalah persaingan ya kita tidak bisa berjalan usahanya. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber dan harus divalidasi melalui riset pasar. Tadi sudah dijelaskan. Studi kasus bisnis inovatif memberikan pembelajaran berharga tentang penerapan kreativitas dan inovasi. Tadi ada contoh dari Grab, Gojek, fintech dan sebagainya. Saya kira itu materi dari modul ya, bisa Anda akses di blog kewirausahaan 123.blogspot.com ya. Ini blog terbuka untuk umum. Sudah dilihat oleh 1,8 juta orang lebih ya. Itu materi pertama. Kemudian pengayaan materi berikutnya dari video ya, video YouTube ya, disimak baik-baik. Nanti sebagai validasi absensi ada reviewnya ya, diposting di forum ya untuk validasi kehadiran dan nilai tugas ya. Dan sekarang kita memasuki pengayaan materi berikut yaitu video ya dari YouTube. Sebenarnya kita sudah punya YouTube sendiri, cuman bermasalah ya dengan YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat This pagi, meeting Prof. is being recorded. Sudah hadir semua ya? Masih ada yang belum, Prof. Masih ada yang belum? Baik, silakan on kamera dulu sebelum kita mulai.
Nah, teman-teman, sebelum mulai ya, kemarin saya cek beberapa yang sudah mendaftar di Song Blogger Kampus itu, bang, ada yang saya pikir sama, tolong dibedakan antara deskripsi blog dengan deskripsi artikel ya. Lihat masih ada yang buat deskripsinya yang minimal 100 kata itu mendeskripsikan artikel. Tidak. Ya, harusnya yang dideskripsikan adalah sebenarnya blog itu apa sih gitu lah, tentang apa sih gitu kan. Siapa yang buat gitu kan. Lalu kemudian yang kedua juga kreativitas dan inovasi. Ya. Kita pertemuan hari ini kita akan membahas apa sih kreativitas dan inovatif, mengapa itu penting, dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang atau individu yang kreatif dan inovatif. Karena ini adalah modal jika Anda mau jadi entrepreneur. Nah, pertanyaannya, kreativitas itu apa? Ini semacam proses ya, proses berkaitan dengan memikirkan sesuatu yang baru. Yang baru itu artinya entah itu cara, entah itu metode, entah itu teknik yang berbeda dibandingkan apa yang sudah ada sebelumnya atau apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, orang kreatif akan memikirkan sesuatu yang saya ingin sesuatu yang beda dibandingkan orang lain. Jadi intinya kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan aja atau ide saja, asal itu sesuatu yang baru, ya, yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya, itu sudah kreatif. Maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, yang kata kunci. Misalkan Gojek lahir karena proses kreativitas. Ya, pendiri Gojek pada saat itu melihat kok orang transaksi atau memanfaatkan jasa ojek itu secara fisik. Jadi kalau kita butuh ojek, kita lari atau datangi pangkalan ojek, ya kan? Betul nggak? Barulah transaksi ada di situ. Tapi karena kreativitasnya seorang Nadiem Makarim, diri Gojek itu, dia melihat mesti ada sesuatu yang bisa menghubungkan antar kedua pengguna ini. Satu sisi pengguna ojek kalau bisa dimudahkan tanpa harus dia datang ke pangkalan ojek, yang mungkin untuk di perkotaan besar pada saat itu gampang mencari pangkalan ojek. Tapi kalau misalkan agak sedikit di pinggiran kota besar, bisa jadi untuk mencari pangkalan ojek itu harus berjalan kaki cukup jauh misalkan. Atas dasar itu, kenapa tidak ada satu mekanisme atau satu jasa yang bisa melayani atau menghubungkan keduanya? Nah, karena Nadiem Makarim mungkin ya latar belakang pendidikan teknologi, ya dia kemas dengan cara membuat aplikasi yang dengan aplikasi tersebut memudahkan si pengguna ojek maupun si driver ojek bertransaksi secara maya gitu ya, melalui teknologi digital misalnya. Ya. Si pengguna kirim order yang
driver ojek online, Grab, gitu ya, order tersebut dan transaksi akan berhasil. Ya, padahal aplikasi saja. Tapi ini sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, gitu loh. Ini kreatif. Berpikir kreatif itu melihat dengan sudut pandang baru, di luar dari kebiasaan. Kadang-kadang masyarakat umum, orang yang kreatif itu seringkali dianggap aneh, gitu ya. Kalau bertindak atau berpikir di luar dari tatanan yang sifatnya konvensional. Lalu menemukan hubungan baru. Bisa jadi ya hidup ini kan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dan bisa jadi ada satu konektivitas yang terputus tadi seperti contohnya Gojek, mestinya ada sesuatu yang bisa secara real time, on time gitu ya, yang menghubungkan antara customer dengan providernya ya. Dalam hal ini adalah driver ojek misalkan, dengan menggunakan aplikasi tertentu. Membentuk kombinasi baru. Ya bisa jadi sesuatu itu sudah ada sebelumnya gitu ya. Misalkan kalau di industri kuliner ya, kalau Anda di bisnis kuliner dibutuhkan kreativitas apa dalam hal meramu menu. Sebenarnya menu itu sudah pernah ada di restoran lain gitu. Tapi proses kreatif Anda muncul yaitu bagaimana mengkombinasikan menu-menu yang ada di berbagai restoran, kemudian Anda bereksperimen, jadilah menu unggulan misalkan di warung atau restoran Anda. Kan menunya bukan sesuatu yang baru gitu kan, tapi bagaimana Anda memodify ya, menjadi sesuatu yang baru, memodifikasi menu tersebut menjadi sesuatu yang baru dan menjadi unggulan dari bisnis kuliner Anda. Nah, menurut Robert Olson, ya, the art of creative thinking itu pada dasarnya mengacu pada tiga saja. Tiga pertanyaan dasar. Pertama adalah apa kreativitas itu? Tadi kita jelaskan, kemampuan berpikir dalam melahirkan gagasan atau ide yang baru dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa manusia harus berkreasi? Dan sebetulnya menurut saya kreativitas itu ada pada diri manusia. Setiap orang punya modal kreativitas. Hanya persoalannya bagaimana orang tersebut memanfaatkan atau tidak kemampuan kreativitas tersebut. Jadi Tuhan itu sudah adil. Setiap orang dikasih kemampuan untuk berkreasi. Lalu kalau tidak, ya, Anda tidak akan merasakan hidup seperti sekarang ini gitu loh. Kalau sejak Anda lahir, mungkin lahir Anda tergantung sama orang lain ya, sama orang tua misalkan. Tapi ketika sudah mulai menginjak anak-anak, ya, remaja sampai sekarang, tidak akan pernah lepas dari proses kreatif bagaimana supaya Anda bisa survive menjalani hidup, dan harus ada terobosan. Ya. Sebab kalau Anda kemarin diminta untuk mengisi ya instrumen kreativitas untuk mengukur seberapa kreatif Anda gitu. Kalau skornya 0, ya tentunya Anda sudah tidak hidup lagi karena tidak mungkin. Ya. Apa hambatan untuk menjadi kreatif? Ini juga menjadi satu pertanyaan ya, yang harus dijadikan acuan ketika kita bicara creative thinking, berpikir kreatif. Ini tadi sudah ya, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Kreativitas dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru bersama si Robert Olson itu definisi yang dikemukakannya. Nah, satu hal yang penting, dari semua makhluk yang ada di dunia ini, hanya manusia yang dikarunia akal.
Itulah yang membedakan manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, sementara hewan diciptakan tetapi tidak punya akal. Karena kemampuan modal akal tersebut, manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Self-determination. Ya. Proses berpikir di situ. Memilih sesuatu yang menurut pertimbangan manusia tersebut ini adalah bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Itulah karunia yang diciptakan atau diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Dan ini adalah modal untuk melakukan proses berpikir kreatif. Jadi kalau dikatakan, wah saya bukan orang kreatif nih, tentu, belum tentu. Tinggal bagaimana sebenarnya Anda mendefinisikan kreativitas. Kreatif menurut John Adair menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada. Ya kan? Kalau tadi Robert Olson lebih kepada gagasan, kalau John Adair itu lebih kepada produk ya, yang dihasilkan itu belum pernah ada sebelumnya. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru, paling tidak bagi orang yang bisa. Artinya, misalkan kita menemukan sesuatu ide yang baru, ya, mungkin tadi karena kita mencari ada hubungan yang terputus, ada kita mencoba mengkombinasikan menjadi sesuatu yang baru dari yang belum pernah ada, menjadi sesuatu yang unik karena kita meramu dari berbagai sumber, itu juga kreatif. Ini tadi, ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua atau lebih berbeda. Makanya saya selalu menuntut, karena kalau Anda rajin menulis artikel di blog, itu mengasah kreativitas. Meski seringkali teman-teman mahasiswa berpikir cara berpikirnya instan gitu ya. Sekian banyak artikel di internet, sudah saya copy and paste aja gitu ya. Itu nggak kreatif namanya. Boleh copy and paste tapi sebutkan sumbernya. Kalau itu memang kita tidak bisa menulis dengan kreatif, padahal sebetulnya teknik yang copy and paste itu bisa dihindari kalau kemampuan kreativitas kita ada. Jadi gunakanlah ATM misalkan. ATM itu singkatan dari amati, tiru, tapi jangan lupa M-nya modifikasi dengan gaya Anda sendiri. Ya. Jadi jangan polos buat artikel itu hanya meng-copy paste dari blog orang lain. Ciri sifat orang yang kreatif menurut Billboard, fluency. Jadi di dalam mengungkapkan ide gagasan yang baru itu diungkapkan secara lancar, sehingga orang mudah memahami, oh iya ternyata idenya seperti ini ya gitu. Kalau sesuatu yang abstrak, apalagi ide tersebut tidak bisa Anda jelaskan gitu ke masyarakat umum. Dan itu fleksibel. Ya, keluasan dalam pemecahan masalah ya kaku gitu ya. Kalau menemukan satu masalah, orang kreatif itu akan mencari dulu bagi penyebab, kemudian kalau sudah tahu penyebabnya dia cari solusinya, tapi solusi pun tidak hanya satu, ada beberapa pilihan alternatif. Nah, seorang yang kreatif dia fleksibel. Bisa saja solusi A diterapkan, tetapi ternyata ada pilihan lain, solusi B ternyata lebih bagus lagi, solusi C malah lebih bagus lagi. Fleksibilitas. Originally, keaslian, mempunyai gagasan asli, meskipun sebenarnya tidak ada sesuatu yang asli, yang baru sama sekali, tetapi orang kreatif itu bisa tadi, ya, coba meramu, mencoba mengkombinasikan beberapa metode atau cara yang sudah ada dengan
metode yang baru yang dilakukan. Kadang-kadang keaslian ini agak sulit. Elaboration dapat menguraikan secara rinci, redefinition, perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Inilah ciri-ciri kemampuan orang kreatif. Jadi ingat, kalau Anda memang fluency, Anda fleksibel, Anda suka melahirkan gagasan-gagasan yang orisinil, mampu melahirkan gagasan secara rinci, sehingga orang mudah memahami, kemudian meredefinisi, ya, perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Nah, tentu proses kreatif itu bukan tanpa hambatan, ya, pastilah ada hambatan. Nah, hambatan kreativitas itu sendiri adalah kebiasaan, ya. Orang yang tidak kreatif itu males karena sudah terbiasa enjoy dengan status quo, misalkan. Ngapain sih saya berubah? Ngapain sih secara saya harus cari capek-capek memikirkan sesuatu yang baru kalau pola atau metode yang lama masih bisa saya gunakan, misalkan. Nah, ini persoalan kebiasaan. Keterbatasan waktu dan energi. Orang yang tidak kreatif itu selalu mengeluh, saya nggak punya waktu gitu, untuk memikirkan sesuatu yang baru atau untuk menemukan metode yang baru. Pakai aja lah metode yang sudah ada. Ketidakmampuan mengenali masalah, ya. Jadi kadang orang melihat suatu masalah itu hanya berpikir dari permukaannya saja, padahal sebenarnya akar masalahnya dia tidak cari. Kadang kalau orang ditanya kenapa tidak mau mencari akar permasalahannya, kali males, main sih capek-capek, takut gagal, kritik orang lain, puas diri, tidak berpendidikan, kesulitan memusatkan konsentrasi. Inilah hambatan-hambatan yang seringkali muncul sehingga kreativitas seseorang itu tidak terbangun dengan baik. Nah, intinya adalah bagaimana Anda kalau mau jadi orang kreatif, ya hindarilah pola-pola seperti ini. Coba, mari kita exercise nih seberapa kreatif Anda, ya. Perhatikan baik-baik. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Kira-kira apa yang terjadi sih, gitu? Kalau Anda mengamati atau mendapatkan fakta seperti ini. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Siapa yang bisa menebak apa yang terjadi? Aksal atau Anissa, apa yang nice? Mungkin itu karena jendela terbuka, kita tahu pada saat itu tuh sebelumnya ada hujan, terus hujannya itu airnya masuk ke dalam gitu, terus Romeo dan Juliet lagi jalan, terus jatuh, terus kena palanya, jadi gitu. Oke, jadi Romeo dan Juliet itu siapa? Apa? Romeo dan Juliet itu manusia. Anissa? Coba ulangi lagi jawaban Anda. Iya, jadi menurut saya Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai karena dia terpleset oleh air genangan yang disebabkan oleh air hujan yang masuk melalui satu-satunya jendela yang terbuka. Oke, jadi si Romeo dan Juliet, kata Anissa, itu mati, ya, wafat, itu dikarenakan dia terpleset, gitu ya, terpleset karena pada saat itu hujan besar dan jendela di ruangannya terbuka. Gitu. Mungkin bisa jadi jawaban itu benar. Ada yang lain? Ensa?
kesetrum kayaknya Prof itu Prof. Oh, Lukman bilang kesetrum. Iya, kan sering tuh kalau kita lihat di berita-berita ya, ada orang lagi di jalan di pinggir jalan, habis hujan, jalanannya tergenang itu tiba-tiba mati kesetrum kan. Kalau terbujur kaku itu biasa kena kesetrum accident. Oh, karena banjir ya, karena banjir besar masuk ke ruangannya air, kemudian kesetrum, mungkin ada kabel electricity yang putus, kabelnya kena di air. Nah nanti terus mereka berdua lagi jalan mungkin injak airnya udah sama-sama tewas. Oke, kesetrum. Gak apa ya. Kalau tadi Anissa katanya terpleset, tapi kalau Lukman bilangnya kesetrum. Ada lagi yang lain? Silakan. Ikan, Pak, ikan. Apa ikan maksudnya? Siapa yang tadi bilang? Romeo sama Julietnya ikan, Pak. Oh, itu siapa? Bella. Tapi Bella, saya Bel. Gimana Bel? kalau menurut saya itu kan dia terbujur kaku di lantai. Itu Romeo dan Julietnya kayaknya ikan deh. Soalnya kan kalau ikan kan kalau misalnya di akuarium, kalau misalnya dia kayak keluar gitu kan pasti kan mati kan di lantai karena nggak ada air. Makanya ada air tergenang di dekat mereka gitu. Tapi nggak tahu sih Pak. Ya berarti Bella udah pernah baca apa PT ini ternyata ya. Ya, jadi cerita lengkapnya begini. Nah, dua ikan tengah berenang ya dalam akuarium mereka yang terletak dekat jendela nih. Tiba-tiba angin bertiup kencang karena jendelanya terbuka kan, meniup gorden, menimpa akuarium dan akuariumnya jatuh. Mereka ikut namanya di bowel kayak seperti di gambar ini, kemudian jatuh otomatis kan akuariumnya pecah ya. Pecah. Nah kebetulan yang nama ikan itu, dua ikan itu namanya Romeo dan Juliet, teman-teman. Ya. Jadi ya orang bisa berpikir macam-macam. Lukman bilang kesetrum itu sih Romeo Julietnya karena banjir. Anissa bilang terpleset itu karena tadi air hujannya masuk ke kamar gitu. Ternyata cerita ini gambarkan bahwa dua ekor ikan di dalam akuariumnya tertimpa angin besar gitu karena jendelanya terbuka, lalu akuariumnya jatuh, ya terkapar lah si itu namanya Romeo dan Juliet itu. Nah kebetulan Romeo dan Juliet itu nama dua ekor. Jadi setiap orang punya persepsi berbeda-beda. Jadi intinya bahwa kreatif itu adalah melihat dengan sudut pandang baru. Banyak orang tadi mengatakan seperti Lukman, ya bisa jadi kesetrum gitu ya. Karena berpikir Romeo dan Juliet itu adalah memang itu nama manusia, betul kan? Nggak salah. Anissa juga begitu, nggak salah. Gitu. Karena selalu yang dialami oleh Lukman dan Anissa bahwa seorang terbujur kaku, ketika ada genangan air, lantas orang berpikir bahwa oh itu pasti kesetrum matinya. Ya. Tapi ternyata cerita di balik itu lain lagi faktanya. Ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tapi yang kita ubah adalah cara kita memandang suatu masalah tersebut. Dan bagaimana kita mengubah pola pikir kita agar selalu positif. Jelas ciri dari orang kreatif ataupun inovatif, mereka adalah orang-orang yang selalu berpikir positif. Tidak bisa dikatakan orang itu kreatif ketika cara-cara berpikirnya atau pandangannya itu selalu berpikir negatif. Kenapa? Kalau udah berpikir negatif, dia tidak bisa melihat peluang yang ada ya, jauh ke depan. Tapi orang selalu berpikir positif meskipun misalkan dia gagal, gagal itu menurut saya itu hanya kesuksesan yang tertunda gitu. Tapi kalau orang yang berpikir negatif ketika gagal, wah yang disalahin Tuhan, nggak adil,
Tuhan itu gak sayang sama saya sehingga saya gagal. Itu orang berpikir negatif. Padahal orang yang berpikir positif, bisa jadi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik bagikan dari yang gagal tadi. Beda kan orang berpikir positif dengan orang berpikir negatif. Maka jika Anda mau menjadi individu sukses, selalu berpikir positif. Karena dengan demikian itu modal Anda untuk bisa selalu kreatif. Tadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kreativitas seseorang itu bisa dilatih, Prof? Bisa. Ya. Karena tadi sebetulnya kan saya katakan bahwa Tuhan itu adil. Semua manusia yang diciptakannya itu sebenarnya punya modal untuk jadi orang kreatif. Hanya persoalannya individu tersebut atau manusia tersebut mampu tidak menggali bahwa sebetulnya dia itu punya modal kreatif. Dengan tadi kan ada diceritakan ada hambatan-hambatan kreativitas kan, mulai dari kebiasaan, selalu berpikir bahwa ini menghabiskan waktu dan energi, ya, dan sebagainya. Nah sebetulnya tadi kreativitas itu sebenarnya bisa dilatih. Banyak kok pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana membekali Anda dengan proses yang kreatif, ya. Ada teknik create katanya, jadi disingkatan dari combination maksudnya, kemudian random, kemudian membuat eliminasi, menggunakan alternatif, coba cara pikir terbalik, dan E-nya itu kasus ekstrim. Tadi membuat komunikasi baru. Sekarang Anda bisnis ramukan menu-menu dari kompetitor kalian misalkan. Ini restoran A, enak nih menunya ini nih ya. Restoran B, kok enak menunya ini ya. Dari plus minus kedua menu restoran kompetitor Anda coba ramu menjadi satu menu tersendiri yang menjadi menu unggulan Anda. Itulah proses kreatif berasal dari mengkomunikasikan menjadi sesuatu yang baru. Menggunakan input yang random, ya, dari masukan itu dilakukan secara acak gitu ya, acak. Kemudian membuat eliminasi, memilah-milih, ya, mana ide-ide yang memang sebetulnya sulit untuk dieksekusi, mana ide-ide yang realistis untuk dieksekusi. Karena orang berpikir kreatif itu banyak banget ide di kepalanya itu. Ya. Menggunakan alternatif, ketika misalkan memang mau mencari solusi dari persoalan yang ada, kadang-kadang mencoba cara berpikir terbalik. Tadi misalkan Lukman sama Anissa berpikirnya ya itu kejadian biasa, selalu biasa. Kalau melihat orang terbujur kaku, sekitarnya ada tergenang air, maka berpikirnya udah kedua orang itu meninggal karena kesetrum, karena tadi terpleset. Ternyata orang yang berpikir cara berpikirnya terbalik, itu ternyata itu 2 ekor ikan gitu ya, yang di akuariumnya jatuh, bukan tertimpa gorden, bukan anginnya kencang. Kenapa? Karena jendelanya terbuka, gitu ya. Akhirnya akuarium pecah, dan terbukti namanya ikan. Kalau akuariumnya tempat hidupnya tidak ada lagi. Atau dilihat dari kasus-kasus yang sifatnya ekstrim. Nah, ini tadi ada yang menyarankan juga kalau proses kreatif kan sebetulnya kreatif yang benar itu adalah dia melahirkan ide-ide yang orisinal, yang asli itu. Tapi ternyata sangat sulit ya. Jadi bukan berarti proses kreatif kita itu berhenti di situ. Ada yang menyarankan menggunakan teknik amati, tiru, modifikasi. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang ada sebelumnya. Jadi seeing,
imagining, dan drawing, teknik visual thinking. Jadi mengamati, kemudian membayangkan, lalu ngambil satu kesimpulannya. Tapi tidak lebih dari konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, pakai. Nah, itu berarti copy and paste namanya. Ya. Tips meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga, jalan kaki tanpa alas katanya. Ini macam-macam aja untuk teknik-teknik meningkatkan kreativitas. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Biasakan berpikir berbeda. Bisa kalau Anda ikut pelatihan-pelatihan tentang kreativitas, itu banyak games-games yang melatih Anda untuk berpikir kreatif. Kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jangan berpikir bahwa orang yang kreatif itu menemukan ide-ide atau gagasan baru itu orang yang tadi 99% akibat dia bertapa gitu, 1%-nya kerja keras, itu salah. Gitu. Tapi memang kreativitas itu sendiri menurut Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, dia mengatakan bahwa sebenarnya kreativitas itu hanya 1% inspirasi, 99%-nya lagi adalah kerja keras. Inovasi. Nah, lalu lanjut dengan kata kedua. Ide, gagasan yang muncul dari proses kreatif itu kalau tidak dieksekusi menjadi sesuatu yang bernilai tambah, itu hanya proses berpikir kreatif saja. Harus ada langkah selanjutnya. Bagaimana ide gagasan itu kemudian dieksekusi menghasilkan sesuatu nilai tambah, itulah yang disebut dengan proses inovasi. Ya. Jadi inovasi menurut John Adair, proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain. Jadi sebenarnya gini, kalau kan tadi saya katakan seorang entrepreneur itu harus selalu mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan inovatif. Jadi misal Anda punya ide brilian, ada satu bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang menurut Anda ini cocok untuk saya dirikan bisnis tersebut. Tetapi kalau sampai batas memikirkan saja, yaitu baru proses berpikir kreatif gitu. Tetapi ketika Anda melakukan aksi, oke, kalau gitu saya jalankan bisnis ini, itu masuk proses inovatif. Ya. Artinya mengimplementasikan ide-ide gagasan baru yang lahir dari proses kreatif, kemudian dieksekusi dan memberikan nilai tambah. Inovatif juga memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan tadi nilai manfaat ekonomi. Misalkan Anda menemukan di masyarakat sampah berserakan. Kalau itu Anda berpikir, ya sudah, sampah adalah sampah, gitu. Buang aja. Tapi orang yang kreatif selalu berpikir, orang kok buang sampah terus tidak pernah berpikir, ada nggak kira-kira manfaat dari sampah itu ya? Maka misalkan Lukman yang berpikirnya kreatif, mesti ada cara atau mesti ada sesuatu yang menurut orang lain kan sampah berpikirnya itu adalah sesuatu yang namanya juga sampah, ngapain sih gitu, kotor gitu kan, ngapain Anda korek-korek gitu kan. Tapi orang yang berpikir kreatif, ya mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sampah itu kotor,
Tapi menurut saya ada sesuatu benefit di situ yang bisa kita manfaatkan dengan cara proses daur ulang sampah. Akhirnya Pak Lukman berpikir, kalau gitu sampah sekian banyak dibuang oleh orang, saya ambilin aja deh, saya pilah-pilah lagi gitu kan. Mana yang bisa saya jual, mana yang bisa saya recycle, kemudian menghasilkan nilai tambah dan menghasilkan uang buat saya jadikan itu bisnis. Ada juga orang yang sukses berbisnis dari sampah gitu ternyata. Ya. Nah, itu orang inovatif. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Karena ini sudah menyangkut aksi atau implementasi dari proses berpikir kreatif sebelumnya. Nah, creative thinker, pemikir-pemikir kreatif mempunyai power untuk atau kualitas untuk menghasilkan ide. Ingat, creative thinker hanya bisa menghasilkan ide atau gagasan saja yang orisinal, yang sesuatu yang baru. Sementara inovator memperkenalkan sesuatu yang baru atau sebagai sesuatu yang baru seperti produk atau layanan di pasar. Artinya sebetulnya prosesnya sebelum menjadi inovator, pasti dia adalah berpikir kreatif dulu. Inventor kombinasi antara creative thinker dan inovator. Ya, biasanya wirausaha itu yang sejatinya dia adalah inventor, ya. Di berpikir kreatif dan sekaligus inovator. Tiga hal perilaku inovatif, John idea, generating ID, ya, harvesting ID, developing implementing this ID. Jadi mulai individu atau kelompok dalam menghasilkan gagasan, mengembangkan produk, ya, itu brainstorming dulu, gitu. Brainstorming dulu, kemudian pokoknya lemparkan aja ide-ide apa yang ada, baik itu yang biasa-biasa saja sampai yang ide nyeleneh, yang penting di brainstorming itu dikeluarkan saja. Gitu. Nanti dari situ kemudian memilih gitu ya ide-ide tersebut, mana yang bisa realistis dieksekusi, mana yang tidak. Gitu. Lalu kemudian mengembangkan prototipe dari ide tersebut sehingga menjadi satu produk yang siap bisa dipasarkan. Ini proses inovatif. Nah, sayangnya memang saya belum menemukan instrumen yang kalau kemarin kan ada isi instrumen kreativitas ya, saya belum menemu instrumen yang inovatif, nanti kita coba cari-cari sama-sama. Tapi paling tidak ada guideline dari John Adair bahwa karakter individu yang kreatif itu dia memiliki ciri-ciri visi yang jelas, ya, mampu mendefinisikan sasaran yang spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan, kemudian mampu menghadirkan contoh, masalah, wujud nyata, ide, wujud dengan rasional, ya, artinya itu bukan semata ide yang mengawang-awang, ide yang di langit, itu yang tidak bisa direalisasikan, gitu kan, tapi ide tersebut dia dapat menjelaskan bahwa bisa dieksekusi, mendapatkan dukungan, berani dan mampu mengambil risiko yang telah diperhitungkan dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Ini karakter individu yang memiliki perilaku inovatif. Ya, memang instrumennya saya belum temukan, tetapi Anda checklist aja lah. Kira-kira Anda punya visi yang jelas tidak, gitu ya. Mampu nggak mendefinisikan dengan baik sasaran yang spesifik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan. Mampu tidak menghadirkan contoh, masalah, atau wujud nyata ide secara rasional. Kemudian apakah Anda dapat dukungan orang sekitar Anda untuk merealisasikan ide tersebut? Beranikah Anda mengambil risiko untuk menghadapi kesulitan dan hambatan ketika ide tersebut dieksekusi? Mampu memotivasi, menginspirasi orang lain, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan, nanti bisa dipelajari, mampu mengatasi hambatan, memiliki ketekunan,
mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok akan terlibat secara penuh. Jadi itulah orang-orang yang kreatif, inovatif ya, inovatif. Paling tidak di sini John Adair memberikan 10 karakter ya. Bisa Anda cek kira-kira saya termasuk orang inovatif atau tidak ya, renungkan saja karakter-karakter ini. Cari tahu, sementara menurut George James sama sih sebenarnya ya, orang kreatif itu mampu mencari tahu teknologi baru, proses teknik, ide-ide baru, menghasilkan ide-ide kreatif ya, tapi tidak sebatas ide saja, dia harus mampu juga mengeksekusi. Nah, dari sekian karakter yang dipaparkan oleh George James dan Joe Zip, ini apakah karakter-karakter tersebut ada pada diri Anda atau tidak? Tapi pada dasarnya karakter-karakter ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh John Adair sebelumnya. Kalau Scott and Bryce ini memaparkan tentang tahapan-tahapan perilaku inovatif itu ada 4 ya. Tiga tahap ya. Perilaku inovasi, tahap pertama itu dimulai dari pengenalan masalah ya, mengidentifikasi masalah, menghimpun ide atau solusi. Kemudian tahap 2 berusaha mencari dukungan ide tersebut agar bisa direalisasi. Tahap ketiga menyelesaikan ide tersebut dengan menggunakan prototipe inovasi ya, yang akhirnya bisa dieksekusi dan kemudian punya nilai tambah baik untuk diri dia sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi perilaku inovatif itu merupakan proses yang bertahap, kegiatan yang berbeda dengan perilaku individu yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan pada setiap tahapannya. Ini yang diingatkan oleh Scott and Bryce ya, bahwa perilaku inovatif itu bukan sesuatu yang instan, ya, ada tahapan-tahapannya. Model perilaku inovatif Scott Bryce ini meliputi 4 sistem yang saling berinteraksi ya. Yang pertama lingkungan dan perilaku inovatif. Level individu lingkungan merupakan interpretasi kognitif situasi kelompok yang diberi label lingkungan psikologis ya. Lingkungan mempresentasikan sinyal penerimaan individu, lalu kemudian individu menggunakan informasi untuk merumuskan harapan dan tindakan. Ya, jadi pada level dirinya sendiri itu ada faktor lingkungan yang berpengaruh bahwa individu ini bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif ya. Perilaku model lainnya adalah dari sisi kepemimpinan. Seorang pegawai tidak akan bisa inovatif, kreatif dan inovatif jika pemimpinnya tidak memberikan contoh ya, atau tidak mendukung. Jadi misalkan Anda seorang pemilik usaha, berharap karyawannya itu inovatif, tetapi Anda sendiri tidak memberikan fasilitasi kepada mereka agar mereka mau berpikir inovatif, tidak memberikan dukungan pada proses inovasi mereka, ini tidak akan terjadi. Jadi inovasi individu itu juga tergantung kepada dukungan dari atasannya, dukungan lain dari kelompok ya, dari timnya, anggota tim yang lainnya. Karena kaliber 10 lidi, kalau Anda bekerja sendiri satu lidi itu daya ampuhnya untuk menyapu itu kan tidak banyak dibandingkan kalau satu lidi digabung jadi satu, itu menjadi satu kekuatan ya. Itu yang namanya tim, ya kan? Sepintar apapun Lukman gitu, kalau di dalam tim ya, anggota tim yang lainnya tidak support, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan untuk jadi makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Lalu gaya pemecahan masalahnya juga dilihat. Model perilaku inovatif individu, ya ini tinggal dibaca saja ya. Ini lebih
pada kalau Anda belajar di pengantar manajemen gitu ya, di bahasan-bahasan terkait dengan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku inovatif karyawannya. Principle of innovation menurut Peter Drucker bertujuan sistematis dan diawali dari analisis peluang. Jadi selalu melakukan SWOT analisis. Inovasi antara konseptual dan perseptual, inovator yang sukses menggunakan otak kanan dan otak kiri. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa orang kreatif itu selalu menggunakan otak kanan gitu ya. Tapi proses inovator untuk menjadi inovator itu dua-duanya otak kanan dan kiri dioptimalkan. Inovasi efektif, sederhana, dan terfokus. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang kompleks gitu ya. Bisa saja ini sesuatu yang sederhana. Effective innovation start small. Jadi inovasi yang efektif itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah, prinsip lainnya, jangan bersifat pandai, minteri, jangan merasa saya terpandai di kelas, kemudian saya pasti orang yang kreatif dan inovatif. Jangan beragam dan mengerjakan sesuatu dalam banyak hal, fokus mestinya. Ya. Jangan berinovasi untuk yang akan datang. Jadi solusi sebetulnya tidak benar juga, jangan berinovasi untuk yang akan datang. Karena kan seorang inovator itu harusnya bisa berpikir jauh ke depan gitu loh. Ya. Karena dia harus sanggup juga mengeksekusi, mengambil keputusan terkait dengan investasi. Inovasi itu kerja, bukan angan-angan. Inovasi agar sukses harus dibangun atas dasar kekuatan. Inovasi mempunyai pengaruh sosial dan ekonomi. Jadi sebetulnya itu tadi, kenapa wirausaha atau entrepreneur itu dianggap sebagai pahlawan ekonomi. Karena apa? Karena ya dia dengan kemampuan kreatif dan inovatif ya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Macam-macam inovasi, ada inovasi terkait dengan produk, ada inovasi terkait dengan proses bisnis atau metode, ada inovasi yang terkait dengan jasa layanan. Pokoknya kata kuncinya kalau produk itu sesuatu yang baru, gitu ya, yang belum ada sebelumnya, itu dikatakan produk hasil inovasi. Proses bisnis juga begitu. Jasa layanan juga. Sumber ide produk inovatif bisa karena kemajuan teknologi. Sekarang ini kita hidup di era di mana Internet of Things, segala sesuatunya serba terkoneksi ke internet. Di situ banyak peluang yang bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang kreatif untuk mencari misalkan nilai tambah ekonomi bagi dirinya atau bagi masyarakat lain. Bisa juga karena market forecasting. Makanya Anda kan kemarin ikut mata kuliah ini nggak, mata kuliah Big Data MKU? Oh enggak ya, nggak ngambil ya? Katakan Anda semester 3 Prof. Semester 3 ya? Oke, semester 3. Dan sekarang itu kan ada prinsip di bisnis kita ini sekarang ya, kondisi sekarang di revolusi industri 4.0 itu. Kalau dulu uang ya, segala sesuatunya untuk bisnis gitu ya, dianggap raja. Sekarang ini yang dianggap uang itu adalah data. Karena dengan data, kalau Anda kuasai, itu Anda bisa melihat peluang-peluang. Ya. Siapa yang menguasai data adalah yang bisa menjadi pemenang. Okay. Nah ini menjadi penting. Kreativitas versus inovasi ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Perbedaan apa yang disebut kreatif, apa yang disebut inovatif, ini dijelaskan di sini. Nah,
teman-teman, jadikan kreativitas dan inovasi modal menjadi. Tanpa dua kata kunci ini, jangan mengaku andai. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pagi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa. Nanti saya kirim ke chatroom ya. Silakan sambil ini kalau ada pertanyaan.